Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Setelah 1043 hari, Marc Marquez kembali ke podium teratas setelah memenangkan Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Marquez mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan balapan sprint, dan pada hari Minggu ia kembali merayakan kemenangannya di puncak. Pembalap Gresini Racing menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satu yang mengingatkan pada masa lalunya bersama Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, kemenangan ke-60 dalam kariernya setelah 59 kemenangan bersama Honda. Mantan manajer teknisnya, Santi Hernandez, menyaksikan kemenangan ini dari pit box Repsol Honda. Kami dapat melihatnya di saat-saat terakhir yang memisahkan Marc dari kemenangan. Momen yang membawa lebih dari satu orang kembali ke masa-masa bersama merek Jepang dan mengenang masa lalu. Mela Chercholes, reporter AS.com, berkesempatan untuk berbicara dengan Santi Hernandez dan bertanya kepadanya tentang momen ini meskipun dia sedang fokus pada pembalapnya. Saya melihat gambar saya di sana dan pada saat itu saya tidak memahaminya. Saya fokus pada pekerjaan saya sendiri, pada pembalap saya dan tidak ada yang terlintas di benak saya. Aku kepala teknis Honda tapi saya bukan protagonis dalam semua itu, karena saya tidak ada di momen itu. Tapi kemudian Anda memikirkannya dan Anda melihat pengakuannya dan itu membuat Anda bahagia karena mereka mengingat Anda. Sebuah kenangan akan tahun-tahun di mana mereka meraih banyak hal bersama. Namun kini semua itu hanyalah momen-momen indah di masa lalu. Para pemain utama adalah mereka yang berada di dalam tim dan lingkungannya. Mereka adalah orang-orang yang harus menikmati apa yang telah mereka capai. Pembalap asal Cervera ini mampir ke mantan timnya selama bertahun-tahun di Grand Prix San Marino. Marc mampir ke pit box untuk menyapa dan tim juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, jelasnya. Hubungan antara juara dunia 8 kali dan Santi Hernandez jauh lebih dari sekadar hubungan antar pembalap. Mereka adalah teman. Kami tahu apa yang telah ia derita dan melihatnya kembali di puncak membuat Anda bahagia. Namun ia tidak memiliki adrenalin untuk merayakannya seperti saat ia masih di dalam. Ketika Anda mencintai seorang teman, Anda mengharapkan yang terbaik untuknya dan ia layak mendapatkan kemenangan ini tidak hanya sebagai pembalap namun juga sebagai pribadi. Santi Hernandez juga menganalisis akhir pekan Marc. Saya melihat dia sangat percaya diri sejak hari Jumat. Selain itu, kondisi lintasan sangat mendukung dan dia tahu bagaimana beradaptasi dengan sangat baik pada kondisi yang sulit, akunya. Setelah Grand Prix Aragon yang sempurna, Santi tahu bahwa dia tahu betul ketika Anda melihat seorang pria yang menyelesaikan satu putaran, masuk ke dalam kotak dan berganti pakaian sementara yang lain terus membalap. Itu berarti dia sudah sangat jelas. Marc Marquez berada di urutan ketiga dalam kejuaraan dunia, hanya 53 poin di belakang Jorge Martin, dan masih ada satu musim lagi yang harus diperjuangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang baik, naik podium dan menang. Dan dia telah mencapainya, kata Santi Hernandez. Yang melanjutkan, dia harus membangun tahun ini untuk dapat bertarung untuk kejuaraan dunia tahun depan. Tapi kita semua tahu Marc Marquez dan kita tahu bahwa dia tidak pernah menyerah. Anda bisa mengharapkan segalanya dari Marc dan dia selalu mengeluarkan kelinci dari dalam topi saat Anda tidak menduganya. Pungkas Santi Hernandez.
Permusuhan publik Italia terhadap Marc Marquez sudah berlangsung sejak lama. Mungkin sejak pembalap Spanyol itu dianggap mencegah pembalap mereka Valentino Rossi untuk memenangkan gelar juara dunia ke-10-nya. Namun mencemooh pembalap tidak dapat menggambarkan penggemar sepeda motor, siapapun pembalapnya, semua layak dihormati karena mereka mempertaruhkan nyawa di setiap tikungan. Kasus terbaru adalah yang dialami Marc Marquez di Grand Prix Misano. Pada kesempatan itu, tampaknya insiden Bagnaia lah yang secara tidak sadar memicu cemoohan terhadap pembalap Ducati Gresini tersebut menyusul pernyataannya yang menghasut kepada Alex Marquez setelah insiden di Aragon, yang menuduhnya dengan sengaja menyebabkan kecelakaan. Namun pembalap Italia itu meralat pernyataannya tepat waktu, menyadari bahwa panasnya situasi telah mempermainkannya dan meminta maaf kepada pembalap bernomor 73 sebelum dimulainya akhir pekan di Misano. Meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, siulan untuk Marc Marquez ketika namanya disebut melalui sistem alamat publik untuk berdiri di podium teratas sangat jelas terdengar. Baby Alien menang di kandang Bagnaia dan Bastianini dan jelas dia bukanlah protagonis meskipun dia adalah pemenang balapan dan karena alasan ini tarian perayaannya tidak terlalu meriah seperti biasanya. Bagnaia sendiri dan para bos tim Ducati tidak setuju dengan siulan tersebut. Sang juara bertahan meminta para penggemar untuk tidak mencemooh Marquez, mencoba menengahi dan menenangkan suasana, sebuah sikap yang bukan pertama kalinya terlihat dari Pecco. Selain itu, wajah Daligna dan Tardozzi menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar di podium. Surat kabar AS berada di podium dan mengambil kata-kata gigi terhadap para penggemar Italia. Saya sama sekali tidak menyukai siulan pembalap di podium. Masih di atas podium setelah selebrasi, Tardozzi melanjutkan mengobrol dengan Mela Cercoles. Dia bukan penjahat, dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami telah membuat taruhan besar padanya untuk tahun depan. Kami akan memiliki tim yang hebat. Saya katakan di awal musim bahwa siapapun yang berpikir bahwa Marc tidak diperhitungkan untuk meraih gelar juara tidak memahami sepeda motor. Daligna juga mengungkapkan pendapatnya tentang Marc Marquez. Dia telah memenangkan 2 balapan berturut-turut dan jika dia bukan Marc Marquez yang sama seperti biasanya, dia berada di jalur yang benar untuk menjadi seperti itu lagi. Biarkan yang terbaik yang menang seperti biasa, saya harus bersikap netral dan membiarkan yang terbaik yang menang. Marc Marquez semakin dekat dengan para pesaingnya. Meskipun ia masih tertinggal lebih dari 50 poin, masih banyak poin yang bisa diperebutkan dan apapun bisa terjadi di MotoGP. Michael Massini yakin hal itu mungkin terjadi dan ia mengatakan kepada Relay. Selain itu, akhir pekan yang brutal bagi Marc di Aragon adalah perayaan yang brutal. Kami merayakannya sebanyak yang kami bisa di dalam kotak. Tidak banyak karena kami semua harus kembali ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan ke Misano.
Namun keesokan harinya kami menikmati makan malam yang indah di tepi laut bersama seluruh tim. Kami bersulang untuk merayakannya. Itu sangat menyenangkan. Tapi pada akhirnya itu tidak cukup karena kami harus segera berkonsentrasi untuk akhir pekan di Misano. Kemenangan di Misano menambah kemenangan di Motorland, di mana sang rider tampil superior sepanjang akhir pekan dan berhasil meraih kemenangan untuk pertama kalinya bersama Ducati. Marc Marquez selalu mengatakannya dan dia sangat berterima kasih kepada Gresini Racing untuk semua yang mereka alami. Ini adalah emosi yang luar biasa karena kami tahu bahwa kemenangan itu akan datang, tetapi itu adalah sebuah proses. Tapi ketika kami menang, saya harus mengatakan bahwa itu adalah emosi yang luar biasa karena kami menjadi bagian dari sejarah seorang juara seperti Marc dan kami senang bisa menyumbangkan sesuatu dengan motor kami. Masih ada beberapa balapan yang harus dijalani dan di Gresini mereka tahu bahwa ini sulit. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Saya pikir kami bisa bertarung untuk naik podium dan dalam beberapa kesempatan, tentu saja, menikmati lebih banyak kemenangan dari Marc. Di beberapa sirkuit mungkin kami dapat memanfaatkan beberapa kondisi tertentu untuk mendapatkan poin tambahan untuk mencoba kembali meraih kemenangan sekali lagi sebelum akhir musim. Terlepas dari perbedaan poin, Masini menjelaskan, saya pikir sekarang 2 balapan di Misano dan di Asia akan menjadi sangat penting. Karena kita semua tahu bahwa ketika kita tiba di Asia, itu adalah kejuaraan yang berbeda. Ada sirkuit yang berbeda dan kondisinya juga berbeda. Saya pikir dan saya berharap entah bagaimana kartu-kartu itu bisa dicampur. Jelas Marc lebih cepat sekarang, masih ada 8 balapan tersisa plus sprint, jadi masih banyak poin yang dipertaruhkan, pungkasnya. Frankie Charchedi crew chief Marc Marquez berbicara tentang pembalapnya. Marc Marquez saat ini adalah pembalap terbaik di MotoGP setelah memenangkan 2 Grand Prix terakhir. Frankie Charchedi adalah manajer teknisnya dan dia berbicara kepada TNT Sports akhir pekan lalu tentang performa pembalapnya yang saat ini mengalahkan semua pesaingnya. Selain itu akan ada balapan ulangan di Misano dengan nama Emilia Romagna minggu depan, di mana Marc bisa mengulangi kemenangannya. Maksud saya dia bekerja sangat keras minggu ini dan saya pikir kami gagal pada hari Sabtu di babak kualifikasi. Karena di sini seperti yang Anda tahu, di mana Anda memulai sedikit menentukan bagaimana balapan berlangsung, kata Charchedi. Apakah itu keputusan yang tepat atau tidak? Semua orang mengatakan kami menggunakan ban hingga 28 lap pada Sabtu pagi. Tapi itulah alasan mengapa kami menggunakan ban medium pada hari Minggu dan bukan soft, karena kami tahu bahwa dalam 6-7 lap terakhir ban tersebut sudah mencapai batasnya. Anda bisa mencapai lap ke-18 dan bekerja dengan sangat baik, dan tiba-tiba pada akhirnya saya mengalami kecelakaan kecil. Jadi ya, terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah, tambahnya. Marc Marquez memutuskan untuk tidak masuk dan mengganti settingannya menjadi basah. Tentu saja itu membantunya untuk berada di depan, tetapi dia sudah berada di posisi yang relatif baik dengan panjangnya balapan dan dia sudah mulai menyebar.
Jadi ya dia akan berada di sana atau di sekitarnya jika dia bisa menyalip dan sebagainya, yang mana saya tidak begitu yakin. Tapi ya Mark dalam kondisi seperti itu adalah yang paling berani di antara yang berani, komentar Frankie Charchedy. Charchedy mengagumi tekad dan keberanian pembalap Gresini yang pada hari Minggu lalu berhasil memenangkan balapan. Ya, maksud saya dengan semua yang terjadi, jelas dia melihat Jorge masuk dan dia seperti, ya, Anda tahu, itu adalah kesempatan. Anda tidak tahu berapa banyak yang akan kami dapatkan tahun ini. Ia menggambarkan bagaimana situasi yang dihadapi Marquez. Meski begitu, Charchedy mengakui bahwa tidak semuanya sudah 100% sempurna. Kami belum sempurna. Kami memiliki ritme. Kami bekerja keras untuk memulai hari Jumat dengan lebih baik. Bekerja dengan pembalap yang Anda pahami. Semakin banyak Anda bekerja, semakin Anda mengerti. Jadi kami bisa mulai lebih dekat. Tapi kami masih harus mendapatkan detail-detail itu. Jujur saja, kualifikasi bisa sangat merugikan kami akhir pekan ini. Karena kecepatan kami sudah jelas. Dan saya pikir juga dalam balapan mereka menempatkan beberapa catatan waktu 31,5 detik untuk mematahkan rekor Pecco. Jadi itu bukan masalah. Kami hanya perlu memperbaiki detail-detail kecil itu, ujarnya. Jelas bahwa jalan yang harus dilalui Marc Marquez untuk kembali menang di MotoGP adalah jalan tersulit dalam hidupnya. Rangkaian kesialan yang menemaninya sejak tahun 2020 tampaknya sudah jauh berlalu, tetapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran bagi pembalap Catalan dan timnya. Itulah mengapa Jimmy Martinez memberikan kunci ketika berbicara tentang hal itu. Sekarang Marc bisa bahagia dengan penampilannya lagi. Ini adalah jalan yang sulit, seperti yang telah dilihat semua orang. Tetapi inilah hidup. Aku Jimmy, yang telah berada di sisi Marc untuk sebagian dari jalan yang sulit itu. Membantunya membangun kembali semua yang ada di sekitar pembalap Cervera itu. Saya harap Marquez menjadi pelajaran hidup bagi semua orang, terutama bagi para pemuda, agar mereka tahu bahwa Anda tidak boleh menyerah, tak peduli seberapa sulitnya keadaan. Saya harap kami bisa melakukan lebih banyak lagi perayaan seperti ini, ujar manajer rider yang meraih kemenangan di Aragon dan Misano tahun ini. Mengenai sulitnya mendapatkan kontrak dengan Ducati pada 2025, Jimmy mengatakan bahwa ia telah setara dalam hal meraih kemenangan lagi untuk Marc. Tapi semuanya telah membantu, tambahnya. Pada akhirnya, satu hal membantu yang lain. Menjadi kuat sejak awal musim atau menjadi kompetitif. Dengan motor yang sama sekali baru baginya dan itu telah membantu dan tanpa diragukan lagi. Kontrak dengan Ducati untuk 2 musim ke depan adalah komitmen total dan mudah-mudahan memberikan lebih banyak kemenangan untuk Ducati. Komentarnya tentang kinerja rider yang menjadi manajernya. Selain itu, situasi sponsor juga menjadi perhatiannya. Hingga saat ini, Marc masih membalap bersama Red Bull. Namun hal ini sepertinya tidak akan terjadi di Ducati. Kita lihat saja nanti. Prioritas kami di sini, seperti yang Anda tahu, adalah sisi olahraga.
Kami telah mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekan yang hebat dalam perjalanan seperti Repsol dan Honda, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi karena masih ada beberapa bulan lagi. Sejak menit pertama kami telah menetapkan arah dan strategi, yaitu mencari performa terbaik.